Kita siapkan nampan seperti ini, lalu air, dan airnya kita tuangkan seperti ini. Tapi ini tidak lagi membuat kopi, melainkan mau menanam bunga. Dan kita siapkan bagian pucuk dari tanaman aglonema. Setelah itu kita siapkan media dan kita lubangi di bagian tengahnya. Seperti ini. Jadi kenapa kok saya harus memakai nampan seperti ini? Jadi kita akan belajar menanam tanaman tanpa akar secara baik dan benar. Jadi jangan sampai meremehkan, meskipun tanaman ini mudah hidup, ini adalah Big Papa, tapi kita tetap harus belajar memperlakukan tanaman tersebut dengan cara yang benar. Nah, ini kita sudah menyediakan medianya, sudah kita lubangi seperti tadi, seperti ini. Langsung kita tancapkan seperti ini, teman-teman. Nah, kita tancapkan. Setelah itu kita rapatkan seperti ini. Dan apakah medianya ini perlu disiram? Disiram boleh, tidak disiram juga boleh. Nah, jadi seperti itu. Tapi alangkah baiknya tetap kita siram, karena ini medianya sudah basah terkena hujan, jadi kita tidak perlu menyiramnya kembali. Nah, ini sudah kita kasih media seperti ini, dan kita pastikan tanaman tersebut tidak goyah. Kita rapatkan seperti ini. Nah, apabila sudah rapat, barulah kita itu menaruhnya di nampan seperti ini. Kenapa kok harus ditaruh di nampan? Jadi tujuan utamanya adalah agar penyiraman dari tanaman tersebut itu stabil, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Jadi apabila kita itu menaruhnya di nampan seperti ini, secara otomatis air yang ada di nampan itu akan menyerap ke atas. Jadi seperti itu, teman-teman. Dia akan memberikan siraman secara alami tanpa kita itu harus menyiramnya kembali. Jadi kita nyiramnya cuma 1 kali saja pada waktu kita itu menanam. Setelah itu kita tidak usah menyiramnya kembali di bagian media, tapi kita menyiramnya di bagian nampannya. Dan kapan kita akan menyiramnya kembali? Setelah air yang ada di nampan ini habis, barulah kita kasih air kembali, tapi bukan di dalam media, melainkan di nampan yang sudah kita siapkan. Jadi itu, teman-teman, penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Ini karena ada 3 pohon sekalian ini kita menanam yang lain. Kita lubangi lagi. Langsung kita tancapkan kembali untuk tanaman yang lain. Jadi cara-cara untuk menanam aglonema itu tidak sedikit, sangat banyak, teman-teman. Tergantung dari pengalaman masing-masing orang, bagaimana cara menanam aglonema yang baik itu seperti apa. Nah, ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri, ya inilah yang kita pakai. Jadi ini berlaku untuk tanaman aglonema apapun, tapi seyogyanya kita itu belajar dari tanaman yang lokal terlebih dahulu, yang mudah hidup dan tidak mudah terkena penyakit, teman-teman. Nah, ini kita sudah mendapatkan 2, tinggal 1 lagi. Sekalian kita lanjutkan seperti biasa. Untuk media yang sudah kita siapkan, kita lubangi bagian tengahnya. Seperti ini saja. Anggap saja ini adalah hiburan kita untuk menyenangkan hati. Nah, ini kita tancapkan lagi, lalu kita rapatkan medianya seperti ini. Nah, setelah dirasa rapat, apabila medianya itu kurang, kita kasih kembali. Nah, penjelasan saya kurang jelas, sedetail-detailnya sudah saya jelaskan semuanya, teman-teman. Nah, ya, inilah cara yang praktis untuk menanam tanaman aglonema. Selain dari cara tanam dengan cara sungkup, inilah yang harus kita pakai caranya. Kita rendam di nampan seperti ini. Nah, setelah kita itu merendam di dalam nampan, upayakan tetap kita taruh di tempat yang teduh,
tapi tidak tertutup, tetap kena angin, silir-silir sambil tidur, tapi jangan sampai kena panas dan juga hujan. Upayakan itu saja. Kita menaruh di tempat yang aman, tetap kena angin, dan kita cek setiap minggu setidaknya airnya itu di nampan itu masih ada apa sudah habis. Kalau sudah habis kita kasih kembali. Dan kapan kita akan membongkarnya? Ya nunggu 1 bulan saja, minimal 1 bulan, maksimal 1,5 bulan sudah pasti mengeluarkan akar. Itu sudah pasti teman-teman, karena sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan selama ini, 1 bulan pas itu sudah mengeluarkan akar teman-teman. Itu termasuk aglonema yang mahal atau yang murah, atau tetap 1 bulan sudah keluar akar. Tapi misalkan kita itu mempunyai rasa keraguan atau apa, kita tunggu sampai 1,5 bulan, barulah kita akan membongkarnya. Oke, bisa dimengerti apa yang saya sampaikan teman-teman. Kalau memang sudah mengerti, saya tak pamit undur diri, saya tak menikmati kopi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita salam tangan kotornya jangan sampai dilupakan, dan mudah-mudahan dari tangan kotor ini bisa mendapatkan suatu keberkahan. Sebuah pengomong kok kecadil ngomong. Moga-moga selamat dunia akhirat dan selalu diberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki. Terima kasih, matur suwun, wassalam.